Sekilas Bapak Ibu, lanjutan dari yang khotbah minggu lalu, bahwa ada 10 alasan Yesus adalah Allah kita yang hidup, yang harus kita kenal lebih dalam. Yang pertama kita lihat kelahirannya sudah begitu ajaib ya. Dahsyat luar biasa. Lahir dari 42 keturunan. Dari roh. Disaksikan para malaikat. Disaksikan para majus. Disaksikan para gembala. Kedua, luar biasa Yesus itu saudara-saudara. Dia adalah penyelamat. Dia namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, namanya indah. Semua akan mengaku nama itu, nama di atas segala nama. Itulah Yesus Tuhan kita. Dahsyat yang ketiga, dia pelayanannya begitu luar biasa. Beda dengan semua para nabi, karena dia melayani sebagai seorang nabi, sebagai seorang imam, tapi juga sebagai seorang raja, saudara-saudara. Ya, dan konsep raja itu kan konsep pemerintahan kekuatan secara politis, tapi dia tidak berkuasa secara politis. Dinubuatkan dia adalah raja damai, raja secara rohani yang bertakhta dalam kehidupan kita. Yang keempat, kita sudah belajar mengenal siapakah Yesus itu, saudara-saudara. Mujizatnya tak terhitung jumlahnya. Di dalam Alkitab hanya dicatat ada 35 mujizat dari Matius sampai dengan Yohanes. Tetapi yang tidak tercatat, katanya Rasul Yohanes, di dalam Injil Yohanes itu bilang, andai kata semua mujizat harus ditulis satu persatu, maka dunia ini tidak bisa memuat semua mujizat yang pernah dilakukan oleh Tuhan. Oh, Allah kita dahsyat, luar biasa. Oh, Allah kita hebat, ajaib, luar biasa. Dan Yesus itu juga kuasanya hadir saat kematiannya. Kematiannya saudara-saudara untuk apa? Dia bukan mati karena dosa dan salah, tetapi dia mati karena mau menanggung dosa umat manusia. Semua manusia dari generasi ke generasi sampai pada sekarang dipikulnya semua dosa dan dia menyelesaikan. Kematiannya begitu dahsyat, bukan? Menanggung semuanya bagi kita. Oh, Engkau Tuhan yang menanggung semua dosa-dosa. Kalau tidak, Bapak Ibu akan mati di dalam dosa dan tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tapi dia sudah mati menggantikan kita. Sekarang kita terima kemerdekaan, kemenangan, sukacita di dalam dia. Dan kita sudah belajar juga bagian yang keenam, alasan dia adalah Tuhan Allah kita. Kuasanya itu tak tertandingi, saudara-saudara. Mau dibandingkan dengan kuasa di mana, saudara? Dikatakan segala kuasa di langit dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergi jadikan semua bangsa muridku. Di dalam kitab Wahyu dikatakan, aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Dia berkuasa di atas semua kuasa apapun juga. Dan dia memerintah atas raja-raja di bumi ini. Oh, Tuhan kita Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Amin, saudara-saudara. Amin. Dan saatnya nanti semua mulut akan mengaku, lutut akan bertelut, mengakui bahwa dia, Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Ya, itu. Sekarang kita lanjut yang ketujuh ya. 6 sudah berlalu di minggu kemarin. Yang ketujuh, saudara-saudara. Kebangkitannya itu juga dahsyat, bukan hanya kematiannya saja yang menyatakan dia sudah menang, tapi kenaikannya dahsyat. Karena saudara-saudara, di situ dikatakan bahwa pada waktu Yesus naik ke sorga, saya bacakan bagi kita dari Kisah pasal 1 ayat yang ke-9 yang mencatat tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu, saudara-saudara. Sesudah ia mengatakan demikian, ia disaksikan oleh mereka. Mereka di situ ada kurang lebih 120 orang. Murid-murid bersama orang percaya di Yerusalem. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat. Dia naik ke sorga. Peristiwa kenaikannya ini
Luar biasa. Kebangkitannya disaksikan oleh malaikat ada. Kenaikan juga ada malaikat yang menyaksikan. Dan berbicara kepada semua orang itu. Dia menampakkan diri berulang kali selama 40 hari. Membuktikan bahwa dia hidup. Dan sekarang dia naik ke surga. Artinya pengertian dia naik ke surga ini Bapak Ibu bukan berarti Tuhan tidak ada lagi di dunia ya. Dia adalah Allah yang datang ke dunia menjadi sama dengan manusia dalam misi penyelamatannya untuk menanggung dosa kematiannya. Dan dia melaksanakan misi itu secara sempurna. Mati di kayu salib. Dikuburkan juga seperti manusia. Tapi dia bangkit. Dia adalah Allah sendiri. Yang sudah datang untuk menyelesaikan misi penyelamatan. Dan dia kembali dan kodratnya sebagai Allah. Yang bukan lagi secara fisik. Allah menjadi manusia dalam waktu yang terbatas. Hanya 33 tahun di dunia ini. Setelah itu dia adalah Allah yang kekal. Allah yang tidak kelihatan dalam posisi kealahannya. Tetapi dia Allah yang maha ada. Walaupun secara fisik dia naik. Tetapi dia tetap ada. Saudara-saudara, ini satu keajaiban yang luar biasa. Karena keberadaannya kekal. Kita alasan yang ke-8 saudara. Ya, keberadaannya kekal. Karena itu jarak antara kenaikan saudara-saudara dengan penampakan dia kembali. Itu ada penampakan pertama ke seorang pembunuh yang kita tahu siapa Rasul Paulus kan. Sehingga ada suara, "Hei Paulus, kenapa engkau menganiaya aku?" Itu Yesus sudah naik ke surga. Tetapi karena dia membunuh jemaat di Yerusalem banyak sekali. Dan sekarang ada satu penampakan, Yesus itu datang lagi menampakkan. Dan akhirnya Paulus bertobat secara luar biasa. Nah, ada lagi penampakan di Rasul Yohanes. Rasul Yohanes yang sudah ditangkap karena dia memberitakan Yesus. Dan sekarang mau dibunuh, dia dipenjarakan saudara-saudara di Pulau Patmos. Itu kayak Nusa Kembangan, pembuangan bagi orang-orang tahanan. Dan dia hampir mati di sana. Dan di saat-saat menjelang dia hampir mati, ada penampakan lagi Yesus datang kepada dia. Dan disitulah Yesus mengatakan seperti ini. Wahyu pasal 1 kita lihat apa yang penampakan itu Yesus menyatakan siapakah dia itu kepada Yohanes untuk menguatkan dia. Ya. Yohanes 1 ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Wah, saudara lihat. Yesus sudah naik ke sorga. Dalam jangka waktu ini sekitar 30-an tahun. Dia sudah naik ke sorga. Tapi dia masih datang menampakkan diri lagi kepada Yohanes. Dan mengatakannya yang ke-17. Saudara-saudara, dia tetap hidup dan mengatakan, Bapak Ibu perhatikan. Ketika aku melihat dia, kata Yohanes, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan datang. Jadi itulah muncul kitab Wahyu, suatu pengalaman religius yang dalam bagi Rasul Yohanes lagi. Yesus itu sudah naik ke sorga, tapi dia bukan berarti tidak ada. Hanya karena memang dia harus datang untuk tubuh fisik.
jadi tubuh fisik hilang lagi. Tidak ada misi itu lagi untuk disalibkan. Karena disalibkan cukup satu kali, mati cukup satu kali juga, menyelesaikan sudah selesai. Dia tidak perlu datang untuk lahir lagi dan mati lagi dan bangkit lagi, sudah selesai. Dia kembali dalam posisi dia sebagai Allah. Tetapi dia adalah Allah yang hidup itu, yang awal, yang akhir, dan yang akan datang. Lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Yesus yang Bapak Ibu Saudara dan saya kenal, dia tidak mati. Yang kita kenal adalah Yesus yang hidup dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sehingga dalam Ibrani 13 ayat 8 mengatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Harus percaya. Sehingga waktu bangkit dia juga mengajarkan sebuah konsep percaya. Berbahagialah orang yang walaupun tidak melihat, namun percaya. Apakah Bapak Ibu mau punya iman Thomas? Yang tunggu lihat mujizat berkat Tuhan baru saudara percaya. Yang tunggu lihat terjadi mujizat kesembuhan baru saudara percaya. Yang tunggu lihat banyak-banyak tanda ajaib baru percaya. Tidak. Walaupun tidak melihat, kita tetap percaya. Amin. Itulah iman. Iman adalah percaya walaupun tidak melihat. Karena iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani pasal 11 ayat 1. Itulah iman. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya, orang Kristen zaman sekarang, orang percaya masa kini, punya kualitas iman yang luar biasa. Yaitu kita tidak melihat tapi kita percaya. Zaman dulu Yesus sudah datang ke dunia. Banyak orang sudah melihat tanda-tanda ajaib, tapi mereka tidak mau percaya. Sekarang kita tidak melihat, tapi kita percaya. Dan percaya kita bukan Yesus yang mati. Kita tidak percaya kepada Yesus yang mati, yang tidak bisa berbuat apa-apa untuk masalah kehidupan kita. Kita tidak percaya kepada pribadi yang tidak bisa memberikan pengharapan dan pertolongan. Tapi dia hidup, dia sanggup pulihkanku, dia sanggup menolongku. Dia adalah jawaban hidupku. Dalam pengalaman-pengalaman perjalanan hidup ini, baru kita bisa mendefinisikan, oh Yesusku ajaib. Amin. Tuhan tolong saya. Ada ungkapan-ungkapan nyanyian. Dulu saya jauh dari jalan Tuhan, orang yang terhilang dan sesat. Ada ungkapan-ungkapan pengalaman iman yang begitu dalam. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Dulu ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Ada ungkapan-ungkapan iman ketika kita melewati perjalanan hidup di dunia ini. Dengan macam-macam cobaan kita lewati, ancaman kita lewati, air mata kita lewati. Kita buktikan Yesus itu hidup bagi hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Orang tua yang sudah melewati waktu panjang bersama dengan Tuhan, ada beban di hati mereka, mengajarkan kepada keluarga, mengajarkan kepada anak dan cucu mereka, supaya tetap nak percaya Yesus. Engkau enggak miliki apapun juga di dunia, nanti saja, tapi Yesus nomor satu engkau miliki. Jangan menyangkal nama itu. Jangan berkhianat terhadap nama itu. Jangan menjual nama itu hanya karena harta, kekayaan dunia dan jabatan. Tetap setia pada nama itu. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Yesus amat berharga dalam hidup ini. Amin saudara-saudara. Apa yang terutama dalam dunia? Memang kita harus cari uang, korbankan waktu, tenaga, apa saja silakan. Itu kewajiban kita. Tapi ingat, Yesus harus dicari juga dong. Dia adalah nomor satu di dalam hidup ini. Dan dia berjanji tentang berkat yang menanti.
Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapamu di sorga tahu apa yang kau makan, kau minum, kamu pakai. Dia sanggup memberkati masa depan kita. Amin. Karena rancangan Allah dalam hidup ini kan tidak ada rancangan kecelakaan. Selalu ada damai sejahtera. Hanya kita yang kadang-kadang belok agak jauh sedikit baru balik, saudara-saudara kan. Nyasar-nyasar. Tapi ketika kita kembali, itulah anak-anak yang terhilang. Kadang-kadang kembali. Dan Tuhan masih siap pulihkan. Tuhan masih siap tolong. Tuhan masih siap berkati. Karena itu janganlah keraskan hatimu. Yesus kita dahsyat bukan? Dia hidup. Dan saya berharap Bapak Ibu jemaat setiap hari, setiap saat berjalanlah dalam pengalaman iman seperti itu. Pengalaman hidup dari waktu ke waktu. Dan ada momen-momen tertentu. Ceritakanlah kasih Yesus, kuasa Tuhan kepada orang lain. Mungkin saat keluarga kita sedang membutuhkan pertolongan. Doakan dia, ceritakanlah kasih dan kebesaran Tuhan. Atau tetangga kita, orang di sekitar kita, hidup mereka jauh daripada Tuhan. Mengalami kegagalan demi kegagalan, kehancuran demi kehancuran. Perkenalkan Yesus yang bisa sanggup memulihkan, mengobati luka-luka batin. Dan memulihkan kembali yang hancur. Kita jumpa banyak keluarga mungkin yang berantakan, broken home. Ceritakan kebahagiaan yang kita alami. Di dalam Yesus ada pemulihan, ada pengampunan kembali. Bapak Ibu jadi berkat bukan? Amin. Bapak Ibu juga jauh dari berkat Tuhan. Banyak berdoa dan Tuhan berkati. Saksikan itu kepada orang lain. Kalau saya ditolong, maka Anda juga ya. Saya pernah susah, saya pernah sedih, saya pernah mengalami kegagalan, saya pernah mengalami kehancuran. Tapi ada satu nama yang menjadi penguat hidup saya, yaitulah Tuhan Yesus. Saya pernah difitnah, saya pernah ditolong, saya pernah dianiaya, apa saja. Saksikanlah itu. Dan dunia sekarang membutuhkan kesaksian-kesaksian yang hidup itu. Saudara, luar biasa Yesus kita. Ya, dia tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Alasan ke-9, bahwa Yesus yang kita percaya dia bukti betul-betul dia adalah Allah. Kealahannya itu telah terbukti, saudara-saudara. Ya, dia sungguh Allah yang hidup, yang tidak nampak. Dan dia telah datang ke dunia dan dia menyatakan dirinya tidak berubah. Bukti yang terakhir ini Bapak Ibu menolong kita untuk tetap bersemangat. Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah berubah itu. Nah, ini kita baca beberapa teks ini untuk membuka pikiran kita. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga Bapak Ibu. Mari kita baca bersama-sama Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Apa yang dikatakan tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, baca bersama saya 2, 3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala sesuatu yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Besar di tempat yang Maha Tinggi. Siapakah Yesus? Ayat yang ketiga, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar
wujud Allah. Allah itu mana? Allah itu tidak kelihatan, saudara-saudara. Allah itu tidak didefinisikan. Susah. Kalau baca perjanjian lama beberapa nabi yang mau ketemu Tuhan, tidak bisa. Waktu Musa naik ke gunung. Sebelum Musa memimpin bangsa Israel. Musa menggembalakan domba di padang. Tiba-tiba ada belukar yang bernyala, bukan? Dan Musa mendekat. Ada suara bilang, jangan dekat-dekat. Tanggalkan kasutmu sebab tempat ini kudus. Aneh. Ada api belukar yang terbakar. Ada suara. Tetapi tidak terbakar, nyala api. Jadi Allah itu seperti api. Musa tidak melihat wajahnya Tuhan. Lagi-lagi waktu Musa naik ke gunung dan berdoa. Hanya ada cahaya saja yang datang. Tapi dia tidak bisa melihat. Karena cahaya yang begitu tajam. Jadi Allah dijelaskan seperti apa, saudara. Tidak bisa digambarkan. Tapi di dalam perjanjian baru, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Yesus itulah gambar wujud Allah, saudara-saudara. Karena itu di dalam Injil Yohanes, kita baca Yohanes untuk menggambarkan siapakah Yesus itu. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18. Itu bicara bahwa siapakah Yesus ini yang datang kepada kita, saudara-saudara. Yohanes 1 ayat yang ke-18 mengatakan demikian. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang. Jadi Yesus itulah yang menyatakan Allah kepada kita. Nah, itu ayatnya yang ke-18. Pasal 14 ayat yang ke-9. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-9. Nah, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Siapa melihat Yesus? Dia telah melihat Allah. Kita ke Kolose pasal 1, Bapak Ibu. Ayat yang ke-15 dan ayat yang sampai 17. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-17. Kolose pasal 1 ayat yang ke-15 sampai 17. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala ciptaan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Luar biasa Yesus itu kan. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi telah terbukti sekarang Yesus itu siapa? Yesus itu siapa? Dia adalah Allah yang sebenarnya, saudara-saudara. Bukan ada Allah sendiri. Kemudian Yesus ini diciptakan seperti seorang nabi untuk menjelaskan siapakah Allah bagi kita. Itu beda konsepnya. Karena sekarang banyak orang Kristen mulai percaya Yesus bukan Allah. Dan mengatakan Yesus itu hanya utusan Allah. Yesus itu
Satu pribadi ada yang mengatakan dia seorang malaikat sempurna lagi. Tidak. Iman kita yang benar, Yesus adalah Allah satu-satunya yang menjelma menjadi manusia. Dan setelah masa penjelmaan dalam misi penyelaman selesai, dia kembali dalam posisi kealahannya. Tapi dia tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi Yesus adalah Allah kita yang hidup. Luar biasa bukan? Saya ajak kita terakhir untuk baca Filipi pasal 2 ayat yang ke-6. Filipi pasal 2 ayat yang ke-6. Filipi 2 ayat yang ke-6 mengatakan begini. Atau kita dari ayat yang ke-5. 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan seterusnya ayat yang ke-11. Dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan atau Allah. Baik, kemudian Allah Bapa. Udah disimpulkan di situ. Dia adalah dalam rupa Allah. Dia adalah rupa Allah. Dia adalah gambar wujud Allah sendiri. Bagaimana Bapak Ibu sudah mengenal siapakah Yesus kita? Amin. Amin. Kita semua dengan sukacita, saya ingin mari kita puji Tuhan. Musik singer menolong kita. Dengan sukacita kita katakan, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Ya, kita sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ini khotbah-khotbah berseri tentang Yesus Kristus memperjelas bagi kita. Jangan kita ragu lagi. Kita tetap percaya. Kita bangga punya Yesus yang adalah Allah kita yang hidup. Yang juga sudah memerdekakan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia bisa buat mujizat bagi kehidupan kita. Dia bisa menolong kita kapan saja. Dia Allah yang sanggup dan mau dekat dengan kita. Asal kita terus berseru kepada Dia. Ya, kita naikkan pujian ini. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Ya, Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Dengan pujian ini kita katakan kita bangga ya, punya Allah yang hidup Bapak Ibu. Ya, biarlah pelajaran ini membakar hati kita. Bapak Ibu masih kurang jelas, tinggal buka di YouTube karena kita YouTube-kan ibadah kita. Nanti saya kirim juga pelajaran ini, PowerPoint-nya. Bapak Ibu boleh dapatkan. Ajarkan kepada istri yang belum mengenal Yesus, suami yang belum mengenal Yesus, anak-anak, ajarkan Yesus itu hidup. Dia adalah Allah satu-satunya. Sungguh ku bangga, piano saja. Ya. Dengan sukacita Bapak Ibu ya. Ya. Punya Allah seperti Dia. Kita tinggikan, kita agungkan, kita muliakan nama itu. Haleluya. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan.
tahu